hidup tertib. 2 Tesalonika 3 ayat 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Apakah kita menganggap bahwa hidup yang tidak tertib itu sebagai suatu perbuatan dosa? Jujur saja, sebenarnya ada banyak di antara kita yang melihatnya bukan sebagai suatu dosa, tetapi hanya sebagai masalah moral, dan karena itulah banyak dari kita yang cuek saja terhadap hal ini, dan membiarkan hidup kita tidak tertib. Mungkin, jemaat di Tesalonika memiliki cara pandang yang juga sama tentang ketidaktertiban ini, karena mereka juga membiarkan hidup mereka tidak tertib. Memang tidak disebutkan bahwa tidak tertib itu adalah dosa, tetapi sesungguhnya kita harus tahu bahwa hidup tidak tertib bisa mengakibatkan berbagai macam dosa, dan juga sederet akibat yang negatif. Dan karena itulah, berulang kali Paulus terus menegur jemaat yang hidupnya tidak tertib. Jika kita cermati lebih lanjut, sesungguhnya yang merupakan akar dari setiap masalah adalah akibat dari ketidaktertiban kita. Sebagai contoh, kita sering hidup tidak tertib dalam menjaga kesehatan, sembarangan dalam mengatur pola makan dan rehat kita, yang berakibat penyakit mah pun datang. Mungkin kita juga tidak tertib dalam tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan, sehingga kita mendapat teguran dari atasan, dan dikenakan sanksi skors, atau malah lebih parah lagi, langsung dipecat. Mungkin juga kita tidak tertib dalam belanja, sehingga hal ini membuat kita babak belur dalam mengatur keuangan rumah tangga kita. Bisa jadi, kita juga tidak tertib dalam berkendaraan, yang mengakibatkan kena tilang oleh polisi, atau terjadinya kecelakaan yang fatal. Dan satu lagi yang sedikit sembrono, kita tidak tertib dalam berbusana, sehingga menyebabkan pandangan orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi negatif terhadap diri kita, bahkan tidak jarang kejahatan berawal dari hal seperti ini. Contoh Tuhan mengajar bangsa Israel untuk hidup tertib. Mana adalah salah satu cara Tuhan melatih umatnya hidup tertib? Roti mana akan turun di pagi hari, dan ketika matahari mulai menampakkan sinarnya, maka cairlah mana itu. Umat Israel harus bangun pagi-pagi untuk mengambil mana itu, karena jika mereka kesiangan, atau bermalas-malasan, maka mereka tidak akan mendapatkan mana tersebut. Inilah cara Tuhan mengajar umat-Nya untuk tertib dalam bekerja. Di saat kita melatih hidup kita untuk tertib dan disiplin, maka percayalah, berkat Tuhan akan hadir dalam hidup kita. Namun jika kita tidak mau hidup tertib, maka dipastikan akan ada banyak masalah yang hadir dalam hidup kita. Mari kita sama-sama belajar untuk hidup tertib, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tertib artinya, melakukan secara teratur dan penuh kedisiplinan. Mungkin awalnya agak sulit, tetapi jika kita membiasakan untuk hidup tertib secara terus-menerus, maka pada akhirnya, kita justru akan merasa sulit jika harus hidup tidak tertib. Betul tidak? 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Immanuel, Tuhan beserta kita.